Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 19. Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1695. Giat, bersemangat, dan gagah berani dengan menyempurnakan kebajikan sebagai tujuan akhir. Dalam memupuk perbuatan baik dan menghapus perbuatan buruk, kita harus memusatkan pikiran sepenuhnya pada aturan kedisiplinan. Memutuskan sesuatu dengan sifat yang gagah berani, mengatasi kemalasan dengan menyempurnakan kebajikan sebagai tujuan akhir. Tidak ternoda oleh dharma duniawi disebut fokus. Setiap pikiran menuju sasaran disebut maju. Mari kita lebih memahami dan juga lebih bersungguh hati. Dalam memupuk perbuatan baik dan menghapus perbuatan buruk, kita harus memusatkan pikiran sepenuhnya pada aturan kedisiplinan. Kita mengetahui yang paling penting dalam membina diri adalah pemikiran dan aksi kita. Kita harus senantiasa menjaga niat dan pikiran kita dengan baik. Ketika sebersit niat mengalami penyimpangan, akan membuat kesalahan yang tidak terhingga. Sehingga kita harus memusatkan pikiran sepenuhnya pada aturan kedisiplinan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus sangat berhati-hati terhadap pemikiran dan aksi kita. Memusatkan pikiran sepenuhnya ini, yakni harus memusatkan pikiran kembali pada kedisiplinan ini yang merujuk kepada sila. Kita harus menegakkan dan menjaga sila dengan baik. Praktik bodhisattva bukankah perdana paramita dan menegakkan sila? Bahkan ketika kita bersedia untuk bersumbangsi, akan tetapi kita juga harus tetap menjaga aturan sehingga sebagai praktisi tidak boleh memiliki kekurangan dalam hal giat bersemangat. Bukan hanya tidak boleh kekurangan, juga harus menjadi teladan untuk orang lain. Karena kita ingin masuk ke tengah orang banyak, kita ingin membimbing para makhluk, harus menjadi teladan di tengah orang banyak. Oleh karena itu, disebut sebagai kita harus memusatkan pikiran sepenuhnya pada aturan kedisiplinan. Memutuskan sesuatu dengan sifat yang gagah berani. Apa yang kita lakukan, kita harus pikirkan dengan jelas. Tidak peduli melakukan hal apa untuk memutuskan sesuatu. Jika kita tidak tepat, gegabah, serbesit pikiran menyimpang akan menyebabkan ribuan kesalahan. Jika kita memutuskan sesuatu, mengambil keputusan melakukan dengan demikian, kita mesti harus sangat teliti, amati secara kasar, pikirkan dengan cermat. Melihat penampilan luar, ini terlihat lebih kasar. Hal yang dapat kita lihat, ini semuanya kasar. Namun, dalam hati, kita harus memikirkan dengan cermat, memikirkannya dengan halus dan teliti, sehingga kita harus bersungguh hati memutuskan sesuatu harus sangat teliti. Setelah memutuskan, setelah mengambil keputusan, kita harus dengan gagah berani dan giat bersemangat. Kita sebagai praktisi jalan bodhisattva seharusnya mengembangkan pemikiran ini. Setelah mengambil keputusan akan permasalahan duniawi, karena sudah memutuskan, maka jangan menundanya, yaitu harus segera melakukan, agar bisa mencapai hal-hal di dunia yang memberikan manfaat bagi para makhluk. Jika tidak,
Meskipun kita melihat banyak hal, memikirkan banyak hal, semua hal yang baik seharusnya kita lakukan. Namun, tidak ada pikiran yang gagah berani ini. Dengan demikian, setelah memutuskan sesuatu juga tidak ada gunanya. Memutuskan sesuatu tidak peduli itu kasar. Kasar itu yang bisa terlihat. Bagaimana dengan halus? Kita memikirkannya. Setelah mengambil keputusan harus gagah berani dan giat bersemangat. Ini adalah mengatasi kemalasan dengan menyempurnakan kebajikan sebagai tujuan akhir. Kita dalam praktik jalan bodhisatwa. Perbuatan baik yang dilakukan selamanya tidak akan bisa penuh seluruhnya atau sempurna. Jangan berpikiran, yang saya lakukan tidaklah sedikit. Saya telah segenap hati melakukan. Saya bisa beristirahat. Jangan pernah ada pemikiran demikian. Kehidupan di dunia, selama Anda masih berada di dunia dan masih bisa bernafas, selama masih ada nafas, kita tidak boleh bermalas-malasan. Selain itu, kita harus mengatasi kemalasan ini, yaitu harus memutuskan sesuatu dengan sifat yang gagah berani. Dengan demikian, untuk mengatasi kemalasan kita juga tidak boleh mengatakan, "Saya telah melakukan banyak hal, jadi saya mau istirahat." Sama seperti orang saat ini yang berkata pensiun, sudah pensiun, meskipun yang besar dan kecil mengatakan pensiun. Pensiun, mundur, istirahat. Mundur yakni tidak jernih, tidak giat mencapai kemajuan. Tidak jernih, tidak giat semangat mencapai kemajuan disebut mundur. Istirahat, yakni sudah tidak ada lagi. Pensiun yang sebenarnya dalam seumur hidup manusia adalah saat nafas terakhir sudah tidak berhembus lagi. Ini baru disebut pensiun. Mundur, yakni tiada hari esok lagi, berhenti sampai di sini, disebut mundur. Istirahat, yakni tidak ada lagi, sehingga kita harus pensiun atau mundur, tetapi tidak istirahat. Pensiun hanyalah selesai dari satu fase kehidupan. Masih tetap sama, harus bersungguh-sungguh untuk giat bersemangat. Dengan seluruh hati dan pikiran dalam arah kehidupanmu, selamanya tidak mundur, sehingga dalam kehidupan ini harus dapat menyempurnakan kebajikan sebagai tujuan akhir. Sebenarnya, kapankah bisa sempurna? Buddha berkata, selalu dilakukan dalam kalpa yang tak terhingga, dilakukan sampai bisa menyatu dengan alam semesta. Pada saat itu disebut dengan tersadarkan atau mencapai realisasi. Sampai mencapai tingkat kebudaan dan mendapat maha parinirwana. Sampai pada kondisi batin tenang dan jernih. Lalu, jika kita masih belum sampai, kebajikan ini selamanya masih belum sempurna. Sehingga kita harus berikrar kepada diri sendiri. Kita harus selalu melakukannya, harus mengatasi rasa malas diri sendiri. Sebaliknya, untuk menjadi malas sangatlah mudah. Untuk menjadi giat bersemangat sangatlah sulit. Sehingga kita harus terlebih dahulu mulai mengetahui tindakan bajik maupun tindakan jahat. Setiap hari gerak-gerik kita setiap hari harus terlebih dahulu mengarah kepada saya mulai dari tindakan yang demikian. Apakah itu kebajikan ataukah kejahatan? Apakah giat bersemangat atau kemalasan?
Diri sendiri berpikir terlebih dahulu dan juga mengingatkan diri sendiri, mendorong diri sendiri ke arah kebaikan dan kejahatan, kita harus mengaturnya dengan baik. Setelah diatur, ini artinya kita harus memusatkan pikiran sepenuhnya pada aturan kedisiplinan. Jika kita dapat seperti ini, perilaku kita, karena kita dapat menjadi teladan bagi orang lain. Dengan sendirinya, dengan sifat yang gagah berani, kita harus memelihara perilaku kita yang seperti ini agar terbiasa seperti ini. Bukan tabiat buruk, tetapi kebiasaan. Kebiasaan melakukan hal yang baik, giat dan bersemangat, ini yang harus kita miliki. Maka kita dapat demikian memutuskan masalah dan benda. Dengan sendirinya akan sangat gagah berani, dapat menggenggam waktu dan tidak menyia-nyiakannya. Gagah berani dan giat bersemangat, inilah cara dalam mengatasi kemalasan. Menyemangati diri sendiri harus terus mengarah kepada menyempurnakan kebajikan sebagai tujuan akhir. Dari kehidupan ke kehidupan melakukannya hingga sepenuhnya sempurna. Melakukannya hingga pada akhirnya seperti Sang Buddha menatap bintang terang di langit menjelang pagi. Berpadu menjadi satu dengan langit dan bumi. Sebersih niat pikiran, sifat hakiki yang murni muncul ke permukaan. Ini disebut menyempurnakan kebajikan. Ini merupakan arah tujuan kita sehingga tidak ternoda oleh dharma duniawi, disebut fokus. Setiap pikiran menuju sasaran disebut maju. Dengan dharma, jangan berpikiran bahwa saya membina diri seperti ini seharusnya sudah bersumbangsi. Tidak sedikit jumlahnya. Sangatlah sulit. Jangan memikirkan sulitnya. Sering dikatakan, kita harus bersyukur ketika bersumbangsi. Sumbangsi yang susah adalah tempat pelatihan bodhisatwa sehingga merubah kesulitan menjadi kebahagiaan. Sehingga jangan membiarkan kesulitan mencemari batin kita. Batin kita sangatlah kesulitan. Jangan demikian. Hendaknya kita tidak memikirkan demikian. Ini disebut sebagai kelelahan tubuh dan pikiran. Jika kita berpikir tentang kesusahan, yakni disebut sebagai kelelahan, batin juga mengalami kelelahan. Ini sangatlah menakutkan. Dengan demikian maka sudah tercemar. Jadi kita mesti ingin giat bersemangat, haruslah tidak ternoda oleh dharma duniawi. Jangan membiarkan dharma duniawi ini mencemari batin kita, merintangi fokus kita. Fokus berarti konsentrasi pada satu hal. Jangan merintangi sebersih niat pikiran kita yang fokus sepenuh hati pada jalan kebenaran. Jadi, harus ingat untuk tidak ternoda oleh dharma duniawi, disebut fokus. Kita juga harus setiap pikiran menuju sasaran, disebut maju. Setiap niat pikiran kita harus tidak boleh terputus. Menghadap sasaran yang akan kita capai, yang ada hanya kemajuan dan tidak boleh mundur. Inilah niat pikiran kita. Niat pikiran kita adalah untuk mencapai penyempurnaan kebajikan. Jadi kita tidak boleh istirahat. Terhadap ke dalam internal, yakni harus fokus, yang disebut pembinaan. Pembinaan diri ke dalam disebut jasa. Diri sendiri harus berusaha keras. Jadi,
harus berusaha keras. Berusaha keras untuk melakukan apa? Yakni harus tidak ternoda oleh dharma duniawi. Ini disebut fokus terhadap diri sendiri, sangat konsentrasi, sangat fokus. Ini disebut berusaha keras ke dalam batin atau pikiran. Jadi pembinaan diri ke dalam disebut jasa. Pembinaan diri ke dalam yakni jangan membiarkan permasalahan duniawi eksternal di luar tumpang tindih mencemari batin kita. Jangan karena hal demikian sehingga mengubur sifat hakiki kita. Jadi setelah bicara sana-sini, semuanya merupakan prinsip kebenaran yang sama. Akan tetapi, menggunakan berbagai macam bahasa untuk mengetahuinya lebih jelas lagi kepada semua orang. Jadi kita harus setiap saat mengatasi kemalasan. Maka itu berarti tidak tercemar. Secara alamiah akan giat bersemangat. Kita setiap saat harus memikirkan untuk menyempurnakan kebajikan sebagai tujuan akhir. Arah kita harus bergerak maju. Setiap pemikiran adalah untuk menuju kondisi kebudayaan. Apa yang diperlukan untuk mencapai kondisi kebudayaan? Jalan Bodhisattva. Benar, jalan Bodhisattva adalah merupakan arah kita menuju kondisi kebudayaan. Hal ini juga memerlukan sangat banyak usaha. Tidak boleh terputus, tidak boleh bocor dan kehilangannya. Barulah kita bisa mencapai kemajuan selangkah demi selangkah. Dengan bersungguh hati menuju arah yang benar untuk giat bersemangat, seperti tahun 2019 di camp periode ke-73 kita, camp kehidupan Jingse telah selesai dengan sempurna. Inilah Bodhisattva. Bodhisattva, mereka menahan diri dan selalu giat bersemangat. Harus memiliki sekelompok orang yang bersedia mengemban suatu tugas. Setiap tahunnya ada beberapa kali yang harus diembannya. Kegiatan mereka adalah bagaimana untuk mengajak kerumunan orang yang tidak mengenal suci agar mereka masuk dan mengenal suci. Dan mengenal suci itu adalah untuk apa? Untuk membangkitkan hati kebajikan mereka, untuk membangkitkan hati kebajikan mereka, ingin membawa mereka masuk ke dalam jalan kebaikan. Ini terjadi di Taiwan kita. Sekelompok komisaris kehormatan yang membangkitkan tekad agung. Mereka sejak dari 20-an tahun yang lalu, mereka merancang sebuah camp kehidupan Jingse yang diadakan oleh komisaris kehormatan setiap tahunnya. Diadakan sebanyak 2 hingga 3 kali. Seperti ini terus diadakan. Kali ini sudah merupakan camp ke-73 dan bahkan di camp kehidupan Jingse ini, mereka yang mengemban tanggung jawabnya telah membuat semua orang sangat tersentuh. Kali ini, peserta datang dari 10 negara. Para pengusaha dari setiap negara yang berkumpul. Total sebanyak 500 hingga 600 peserta. Mereka berkumpul semua di tempat ini. Anggota Dewan Kehormatan juga mengumpulkan hampir 400 orang untuk melayani. Rasio perbandingan antara relawan dengan peserta hampir setara dengan 1 orang melayani 1 orang. Pelayanan dengan giat bersemangat semacam itu. Komisaris kehormatan bagaimana melakukannya? Bagaimana pengalaman mereka? Bagaimana setuju dan mengenali dengan suci?
Bagaimana bergabung? Setelah bergabung, bagaimana giat bersemangat? Dari dalam batin mereka, tubuh mereka sendiri menjadi teladan. Untuk seperti ini, mendampingi mereka melewatinya. Jadi, setelah camp selesai, lalu membawa mereka kembali ke Gria Chingse. Sharing kembali pengalaman mereka, semuanya adalah merupakan rasa syukur kangen. Masih saja mengatakan bahwa mereka ingin giat bersemangat. Mereka ingin masuk mengikuti sosialisasi dan mengikuti pelatihan. Yang demikian, satu bertumbuh menjadi tidak terhingga. Tidak terhingga berasal dari satu benih. Melihat bahwa semuanya adalah pengusaha. Kehidupannya berlimpah, juga menyampaikan kepada para pengusaha ini mengenai bencana yang banyak terjadi di dunia. Membuat mereka untuk melihat mengenai Afrika di tahun 2019. Sebuah topan tropis Idai masuk dan menyerang Afrika. Ada 3 negara yang mengalami kerusakan parah akibat bencana ini. Untuk menanggulangi bencana saat-saat sulit, ketiga negara ini di dunia internasional adalah benar-benar termasuk negara yang paling miskin, yaitu Malawi, Zimbabwe, dan Mozambik. Mereka ini termasuk dalam urutan negara paling miskin di dunia dan harus menerima lagi gelombang bencana kali ini. Yang meninggal, yang terluka, yang hilang, tidak terkira jumlahnya. Rumah yang awalnya sudah bobrok, mana bisa menahan kekuatan Idai ini. Begitu Idai lewat menyapu, menghancurkan rumah setiap orang. Melihat mereka berdiri di tempat itu, ingin menangis pun tidak ada lagi air mata. Namun, apa yang sangat mengharukan, relawan lokal Afrika Selatan kita juga merupakan sekelompok orang yang kehidupannya sendiri tergolong miskin, tetapi tidak takut susah. Setelah mengalami banyak bahaya dan kesulitan, akhirnya mereka sampai di sana untuk menanggulangi bencana. Di tempat itu, mereka membantu para korban bencana, para wanita, orang tua, anak-anak yang sangat miskin, yang paling miskin di antara yang miskin. Demi mereka, membangun penampungan sebagai tempat bagi mereka untuk menenangkan jasmani. Untuk membeli bahan material saja sulit, namun dengan tekad mereka dapat teratasi. Sangat susah, dengan susah payah, akhirnya menemukan jalan untuk dapat membeli bata dan semen. Bukan hanya cukup dengan batu bata dan semen saja, menghimbau kepada korban bencana alam setempat. Korban bencana alam menolong antar sesama. Sama-sama merupakan orang yang menderita dan merupakan korban bencana. Insan suci menggunakan dharma untuk menggugah dan membimbing, menasehati dan memberi semangat. Mereka juga memiliki rasa cinta kasih yang sama. Dengan memiliki batu bata dan semen, tidak ada air, pasir dan semen tidak bisa dicampur sama sekali. Tidak bisa untuk diaduk. Maka sangat diharapkan semua orang membangkitkan tekad untuk mengambil air. Di mana bisa mengambil air? Perlu berjalan di sebuah perjalanan yang sangat-sangat panjang. Perjalanan yang penuh rumput ilalang dan tidak kelihatan jalan sama sekali. Mereka seperti inilah memasuki rumput ilalang ini melewati bagian tanah yang luas. Sangat jauh untuk mendapatkan air.
Air bukan dijinjing. Kebiasaan mereka, air didirikan di atas kepala. Seember demi seember, air diletakkan di atas kepala mereka. Ada wanita yang di belakang punggungnya masih menggendong anak. Kepalanya seperti ini diletakkan seember air. Berjalan di antara rumput ilalang semacam itu. Di depan hendak melihat jalan, namun semuanya adalah rumput ilalang. Seperti inilah terus berjalan hingga sampai tujuan, menaruh seember demi seember air dan menuangkannya. Setiap ember air ini sangatlah keruh, sangat keruh. Airnya sangat hitam. Mereka di tempat tersebut mau mengambil air dari mana? Melihat mereka sedang mencampurkan semen di sana, mengingatkan bahwa saat kita sedang membangun rumah, perlu memilih semen berkualitas bagus dan pasir berkualitas bagus. Dicuci kembali, baru diaduk semen dan air. Ini disebut tambang batu dan pasir. Para profesional yang mengkhususkan hanya memisahkan pasir dan batu, memberikan pasokan kepada orang-orang untuk digunakan membangun atau konstruksi, tapi mereka bukan. Setelah pulang dari membeli semen, lalu mengambil pasir dari tanah. Seperti ini menggunakan air yang begitu kotor, seperti ini mencampurkannya pasir dan semen. Ketika kita ingin mencampur semen, juga harus menggunakan air yang bersih. Tetapi bagi mereka selama memiliki air saja sudah cukup. Seperti ini mencampurkan semen menyusun batu bata. Hanya satu bata setiap satu bata disusun. Seperti ini apakah bisa sangat kuat? Pikirkan sendiri. Daripada dibandingkan dengan melihat rumah mereka yang awal yang belum roboh tertiup angin kekokohannya. Dua orang anak menggunakan kedua tangannya seperti ini mendorongnya sedikit, seluruh tembok sudah roboh. Dari apa tembok tersebut dibuat? Kita kali ini membeli batu bata dan membeli semen untuk mereka. Seperti ini untuk menyusun atau membangun dinding. Akan tetapi melihat tanah yang seperti ini, air yang seperti ini juga berpikir, apakah dengan seperti ini dindingnya bisa kokoh? Dan memikirkannya kembali, kondisinya tidak sama. Bagi mereka ini sudah merupakan rumah yang paling bagus. Ini agar semua orang melihatnya sekilas. Pada akhirnya juga tidak sedikit orang yang berkata, dengan demikian saya juga mau berdonasi bantuan bencana internasional untuk membantu orang-orang yang miskin dan menderita ini. Ini merupakan membangkitkan hati cinta kasih. Orang yang kaya dengan ringan menyisihkan, maka akan ada segepok uang. Segepok besar uang yang bisa membantu orang. Inilah mengapa kita harus sangat bersungguh hati membangkitkan hati cinta kasih semua orang. Kita juga harus lebih harus lagi mengatasi sangat banyak kesulitan. Bersumbangsi demi orang-orang yang menderita di dunia, menuntun orang yang memiliki hati cinta kasih untuk membantu orang yang menderita. Orang yang menderita, jika kita ingin menghimbau mereka, orang memiliki uang mendonasikan uang, yang tidak punya uang mendonasikan tenaga. Ada yang bodhisatwa Afrika Selatan kita, jika ingin meminta mereka untuk Anda juga harus mengupayakan sebuah niat, menyumbangkan uang.
Menyumbangkan uang tidak tahu ada berapa orang yang digalang. Total uang yang digalang ada 5 NTD, bukan 50 NTD, bukan 500 NTD, tapi adalah 5 NTD. Pergi menggalang beberapa orang. Total uang yang digalang sebesar 5 NTD. Sehingga orang kaya akan menyumbangkan uangnya. Orang yang memiliki tenaga akan menyumbangkan tenaganya. Mereka menyumbangkan uangnya dan berusaha keras. Dengan total 5 NTD, mereka sudah melakukan yang terbaik. Sehingga saya berharap dapat menghimbau lebih banyak orang lagi untuk dapat lebih bersungguh hati dengan cara menandatangani cek. Dari 5 NTD dapat berubah menjadi ratusan kali lipat 5 NTD. Saya sangat bersyukur atau kangen ini ada hubungannya dengan kamp kehidupan Jingse. Mereka menginspirasi cinta kasih orang kaya, merekrut dan membimbing bodhisatwa untuk masuk ke kerumunan orang. Ini disebut giat bersemangat. Juga dapat menciptakan berkah untuk dunia. Mari kita lihat naskah sutra di depan. Alam surga Abaswara dan alam surga Subha Kresna hingga mencapai alam surga Akanista, dari baru lahir hingga jatuh ke bawah dengan mencium aroma, dapat mengetahui semuanya. Kelompok biksu dan lainnya senantiasa giat di dalam dharma, baik duduk atau meditasi jalan, membaca atau melafalkan kitab sutra. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Dari alam surga Abaswara dan alam surga Subhaskrasna hingga alam surga tertinggi. Seperti sedang membicarakan orang kaya. Orang-orang kaya seperti ini sedang menikmati kehidupan, berharap mereka dalam keberkahan bisa bersumbangsi, menciptakan dan membawa berkah dan menambah berkah mereka. Inilah yang baru saja dijelaskan di dunia ini ada sekelompok orang kaya. Walaupun mereka belum terlahir di alam surga tertinggi, namun kehidupan mereka juga merupakan kelimpahan yang sangat tinggi. Apabila kita dapat menggerakkan sebersit niat baik atau menginspirasi mereka, mereka juga dapat menambah dan menciptakan berkah. Memperbanyak perbuatan berpahala mereka. Seperti ini membantu orang lain. Para praktisi hendaknya lebih giat bersemangat. Yang juga dijelaskan barusan, hendaknya lebih giat bersemangat dalam berbuat kebajikan. Kebajikan itu tiada batas. Kita hendaknya lebih bersungguh hati dan pantang menyerah. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, mungkin berada dalam hutan, di bawah pohon, memusatkan pikiran sepenuhnya dan duduk bermeditasi dengan mencium aroma mereka. Orang yang menegakkan sutra dapat mengetahui di mana semuanya berada. Para bodhisatwa yang bertekad teguh mungkin duduk bermeditasi, membaca, melafalkan, atau membabarkan dharma pada orang lain dengan mencium aroma dapat mengetahui jumlahnya. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Bagian naskah sutra ini mungkin berada dalam hutan di bawah pohon,
memusatkan pikiran sepenuhnya dan duduk bermeditasi dengan mencium aroma mereka. Orang yang menegakkan sutra dapat mengetahui di mana semuanya berada. Ini sangat sederhana. Terus mengulang apa yang telah dikatakan atau dibahas. Mungkin berada dalam hutan, di bawah pohon, memusatkan pikiran sepenuhnya dan duduk bermeditasi. Dengan mencium aroma mereka, orang yang menegakkan sutra dapat mengetahui di mana semuanya berada. Mungkin berada pada tempat terpencil di bawah pohon hutan, memusatkan dan memupukkan perhatian, tidak membiarkan pikiran berpencar, giat berupaya untuk berdiam dalam dhyana, tahu di mana mereka berdiam, suka berada dalam kekosongan dan keheningan, batin jernih dan telah menghapus segala pikiran penuh hayalan, dapat berdiam dalam kebahagiaan dari perenungan yang tenang. Para praktisi, meskipun mereka berada di hutan yang sangat sepi dan tenang, mereka juga tetap perlu fokus dan berkonsentrasi. Batin tidak boleh terganggu. Ini merupakan cara kita untuk membina diri. Juga merupakan arah pembinaan diri kita. Semua orang harus bersungguh hati menghayati. Maka, giat berupaya, kita harus memusatkan pikiran dalam pelatihan diri kita. Dalam pembinaan diri kita, memusatkan pikiran kita. Jangan membiarkan pikiran berpencar. Oleh karena itu, giat berupaya untuk berdiam dalam dhyana. Dhyana adalah pemikiran bajik, lingkungan luar dengan wujud yang kasar. Kita mengenali semuanya. Kita mengubahnya menjadi kebijaksanaan dan merenungnya dengan teliti. Oleh itu, perenungan dengan tenang, hal sederhana seperti mengangkat air dan kayu. Bukankah semua adalah samadhi? Samadhi berada di setiap tindakan kita, maka kita harus giat berupaya. Menyelamatkan orang juga merupakan samadhi. Lihatlah, sangat sulit untuk mengatasi segala kesulitan untuk bersumbangsi. Walaupun menghadapi beberapa kali bahaya, mereka tetap giat berupaya. Misalnya, hari sudah malam. Ketika mobil melaju melewati rerumputan, mobil terjebak di lumpur. Sehingga kedua mobil tersebut terjebak di dalamnya. Tidak bisa didorong keluar dari tempat tersebut. Bergadang semalaman di sana sangat sulit untuk mendorong mobil sehingga mereka begadang di tempat itu. Begitu pagi menjelang, mereka masih tetap mencobanya. Jika tidak fokus pada satu tekad, dari awal sudah tidak sanggup giat berupaya, mereka terus-menerus mempertahankan misi mereka hingga selesai. Mereka harus mencapai misi mereka. Ini menunjukkan kefokusan mereka. Bukan hanya duduk, lalu kita bisa menyelesaikan masalah. Giat berupaya memerlukan mengatasi banyak kesulitan. Itu dimulai dari sebersih niat pikiran. Jadi, kita harus mengetahui arah di mana kita berada. Tahu di mana mereka berdiam, suka berada dalam kekosongan dan keheningan. Ini artinya, kemana hati kita atau arah kita.
Kita tidak mencari kebahagiaan untuk diri kita sendiri, tetapi berharap agar semua makhluk dapat terlepas dari penderitaan. Ini juga sama giat bersemangat di dalam batin adalah merupakan giat bersemangat dalam hal fisik tubuh. Namun yang dapat dibicarakan di sini adalah postur tubuh dalam melakukan meditasi. Di tempat yang tenang di taman atau kebun yang sangat damai. Tahu di mana mereka berdiam, suka berada dalam kekosongan dan keheningan adalah tidak ingin hidup di dalam kehidupan yang penuh kebisingan. Pergi mencari tempat yang damai. Oleh karena itu, telah menghapus segala pikiran penuh hayalan dapat berdiam dalam kebahagiaan dari perenungan yang tenang. Hati kita menjadi jernih, tidak membiarkan lingkungan sekitar mencemari kita. Sangat banyak kerisauan, kebodohan dan pikiran penuh hayalan yang telah dilenyapkan sehingga kita dapat berdiam dalam kebahagiaan dari perenungan yang tenang. Sesulit apapun, harus giat bersemangat. Jadi, para bodhisattva yang bertekad teguh mungkin duduk bermeditasi, membaca, melafalkan, atau membabarkan dharma pada orang lain. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Para praktisi bodhisattva ini berpegang pada tekad hati dan ikrar yang kokoh. Duduk bermeditasi dan menjalankan pembinaan diri, bebas dari nafsu keinginan dan menjaga kemurnian. Makanya dikatakan para bodhisattva yang bertekad teguh. Para bodhisattva ini, jika melihat para bodhisattva ini sedang bersumbangsi di tempat yang paling penuh penderitaan itu, maka akan merasa bahwa para bodhisattva yang sangat luar biasa di tempat tersebut. Mereka menganggap tempat yang penuh penderitaan seperti ini sebagai tempat pencerahan mereka. Bodhimanda, inilah tempat pencerahan mereka. Tempat penderitaan para makhluk adalah merupakan tempat pencapaian pencerahan para bodhisattva. Maka para bodhisattva yang bertekad teguh, tempat itu adalah merupakan tempat yang paling kokoh mereka duduk bermeditasi. Mereka tidak hanya duduk bermeditasi di sana mereka juga bekerja keras, mendorong gerobak, memindahkan pasir, mengangkat semen, semuanya seperti itu. Bahkan mereka di tempat tersebut mengajarkan dharma kepada orang lain. Orang yang memiliki uang menyumbangkan uang, orang yang memiliki tenaga menyumbangkan tenaga. Di tempat itu, ingin membiarkan cinta kasih yang sangat banyak itu, yang tidak memiliki kemampuan, setetes demi setetes juga harus dikumpulkan agar semua orang sangat rela dan bahkan bergabung masuk menjadi relawan dengan sangat bersukacita. Bukankah ini adalah cara penyampaian dharma yang paling esensial dan murni? Benar-benar praktik sejati dalam kehidupan manusia adalah menghadapi begitu banyak kesulitan. Jadi setelah dibicarakan, maka akan teringat akan orang-orang tersebut benar-benar sangat kagum. Para praktisi bodhisattva ini berpegang pada tekad hati dan ikrar yang kokoh. Tekad hatinya sangat kokoh, duduk bermeditasi dan menjalankan pembinaan diri. Duduk bermeditasi di sana sebenarnya sedang menjalankan pembinaan diri, benar-benar melakukan semua yang hendak dilakukannya.
Orang yang benar-benar hendak menjalankan pembinaan diri, pemikirannya mereka bajik. Lingkungan luar tampak kasar, tetapi dunia batin adalah pemikiran yang sangat halus. Apa yang perlu dilakukan harus dilakukan dengan segera, sehingga apa yang perlu dilakukan sudah selesai. Para monastik berada di ruang makan. Ketika selesai makan, bukankah harus mengakhiri makan? Apa yang hendak dikerjakan telah dikerjakan. Pikirkan jasa kebajikan kita. Apakah kita pantas menerima persembahan seperti ini? Kita dapat menerima semangkuk nasi ini. Jasa kebajikan apa yang mampu kita lakukan? Setiap kali kita hendak makan, kita perlu introspeksi diri terhadap apa yang telah kita lakukan. Apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan standar yang harus dilakukan? Apakah Anda melakukannya dengan baik? Jika ada, apa yang hendak dikerjakan telah dikerjakan. Jasa kebajikan apa yang telah saya lakukan untuk makan semangkuk nasi ini? Apakah saya ada bersumbangsi? Saya ada bersumbangsi, maka saya telah melakukan apa yang hendak dikerjakan. Saya dapat menerima persembahan ini. Ini adalah kita akhiri Ini adalah kita mengakhiri makan di ruang makan. Adalah seperti ini terus melafalkannya. Ini dinamakan apa yang hendak dikerjakan telah dikerjakan. Duduk bermeditasi di dalam hati selalu sudah sangat giat bersemangat. Dan dengan pemikiran yang halus, apa yang harus dilakukan, harus dilakukan. Arahnya benar, lakukan saja. Sudah benar. Maka bebas dari nafsu keinginan dan menjaga kemurnian. Makanya dikatakan para bodhisattva yang bertekad teguh. Mungkin ketika mereka duduk bermeditasi, membaca dan melafalkan di dalam lubuk batin akan mendapatkan kesadaran akan esensi murni yang tiada noda. Memperoleh maha belas kasih dan kebijaksanaan untuk dinikmati sendiri. Mungkin ketika mereka menjelaskan dalam persamuhan, dengan mencium aroma mereka tahu akan tekad pembinaan diri dari para bodhisattva agung ini, serta kebijaksanaan untuk memberi manfaat secara teguh. Dengan tekad hati seperti ini, mampu memahami segala dharma. Tiada yang tidak dipahami. Mungkin ketika mereka duduk bermeditasi, membaca dan melafalkan. Berarti di dalam batinnya telah mendapatkan kesadaran. Di dalam batinnya telah mendapatkan akan esensi murni yang tiada noda. Sifat hakiki sendiri telah tiada noda. Maka memperoleh maha belas kasih dan kebijaksanaan. Kita harus bersumbangsi. Maha belas kasih berarti merasa sepenanggungan dengan para makhluk, disebut maha belas kasih. Jika demikian, setelah memperoleh maha belas kasih dan kebijaksanaan terhadap para makhluk yang menderita, Anda harus masuk ke dalamnya dan bersumbangsi. Sepenanggungan dengan para makhluk. Jadi ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Dan hanya ada welas asih saja, sudah cukupkah? Harus membangkitkan kebijaksanaan, harus mengeluarkan tenaga untuk bertindak dan melakukannya, sehingga untuk menikmati sendiri, mungkin ketika mereka menjelaskan dalam persamuhan. Setelah kita melakukannya, barulah kita bisa mendapatkan kesan batin.
Setelah kita memiliki kesan batin, barulah kita sharing mengenai kesan batin kita kepada orang lain. Jadi, tahu akan tekad pembinaan diri dari para bodhisattva agung ini, teguh untuk memberi manfaat tentang kebijaksanaan kepada semua makhluk. Dengan tekad hati seperti ini, mampu memahami segala dharma, tiada yang tidak dipahami. Jadi semua fenomena di dunia ini di dalam penderitaan dari para makhluk sebagai tempat pembinaan diri. Maka kita akan bisa melihat berbagai ajaran. Mereka semua ada di tempat ini. Karena yang diharapkan Buddha tentang penderitaan. Sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Semua bisa ditemukan di sini. Inilah bagaimana kita bersumbangsi untuk alam manusia. Kelihatannya santai, akan tetapi sebenarnya terus-menerus menjadi teladan bagi semua orang. Baik-baik dalam membina diri, kita harus memutuskan pikiran sepenuhnya pada aturan kedisiplinan. Jika kita bisa mencapai ini, maka kita bisa dengan tegas dalam hal apapun yang kita kerjakan memiliki sifat pemberani. Ini memerlukan kita untuk sangat bersungguh hati, untuk bergabung memasuki kerumunan orang banyak. Seperti tempat yang begitu menderita, kita juga tidak memiliki ketakutan seperti bodhisattva Afrika Selatan. Yang harus kita hadapi dan obati adalah kemalasan. Setiap orang memiliki kemalasan, maka tidak berani untuk pergi ke tempat yang menderita. Orang yang giat bersemangat tidak takut, masih mau pergi lagi. Jadi, menyempurnakan kebajikan sebagai tujuan akhir. Karma kebajikan kita harus dilakukan hingga sempurna atau penuh. Jika belum melakukannya hingga sempurna, kita tidak menyerah. Ini mesti batin kita tidak tercemar. Dan ini disebut fokus. Setiap pikiran tidak terputus. Ini disebut disiplin. Bodhisattva sekalian, benar-benar harus bersungguh hati. Baik di mana naskah sutra dan barusan yang disampaikan di depan kalian lihat itu sepertinya tidak sama. Sebenarnya itu untuk membuat kalian semua tahu. Penderitaan manusia sangatlah banyak. Bodhisattva kita telah pergi untuk mengajarkan dharma buat mereka. Selain menolong dengan segenap hati, masih harus mengajarkan dharma. Orang kaya menyumbangkan dana. Orang yang mempunyai tenaga menyumbangkan tenaga. Kalian yang berada dalam kesusahan hari ini harus menggunakan hati sukacita untuk membantu orang. Ini adalah hal yang sangat tidak mudah. Sehingga kita harus bersungguh hati. Semuanya benar-benar kagum pada sekelompok bodhisattva ini. Juga mendoakan sekelompok orang ini. Kita benar-benar harus bersumbangsi demi orang lain. Bagaimana melakukannya? Ini yang benar-benar setiap orang harus dapat melakukannya. Lebih bersungguh hati.